ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Agung, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Berikut susunan acara: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, 3. Sambutan kepala sekolah, 4. Tausiah, 5. Penampilan hadroh, 6. Penutup doa. Untuk membuka acara ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh saudari Habibah dan Anissa. Kepada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwasyami'ul basyir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni waqila dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwwan kabira. Fa idza jaa'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadatan lana ulil ba'sin syadidin fajazu khilal latiya wa kana wa'dan maf'ula. Thumma radadna lahumul qarrata 'alaihim wa amja'alnakum absara nafira. Inna ahsantum li anfusikum liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin
والتكبير ما علوا تكبيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian pada tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kami memberi Musa kitab Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Kami wahyukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat itu, kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Apabila datang saat kerusakan yang pertama dari keduanya, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah janji yang pasti terlaksana. Kemudian kami memberikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan menjadikanmu kelompok yang lebih besar. Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyiramkan wajahmu, untuk memasuki Masjid Baitul Maqdis sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang telah dibacakan. Semoga menambah keberkahan dalam acara kita. Berikutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Ibu Nur Aminah SPD SD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama selain Islam, saya ucapkan selamat pagi. Semoga damai Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Mungkung, yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di halaman dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin.
kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang gak Cah di luar sini? Nah, ini acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru pertama kita mengadakan di luar. Enak di luar apa di dalam? Di luar. Kalian bisa menikmati udara segar. Nah, anak-anak, dalam peringatan ini nanti, masih ada tausiah. Nanti tausiahnya disampaikan oleh Al-Ustadz kita yaitu Bapak Muhammad Fatur Rozi atau Pak Rozi Nanti tolong ceramah dari Pak Rozi tentang hikmah Isra Mi'raj itu didengarkan, dipahami gak parang rame dhewe, ora parang dolanan krikil. Iki Mas Mustafa, Mas Baim, sapa ki? Nah, Mas Ihan, Mas Ardan. Nah, wis tangane uti meneng dhisik, nggih. Dimirenge acara yang ada di acara peringatan Isra Mi'raj ini tadi. Nanti sama Pak Rozi akan dijelaskan apa toh itu Isra Mi'raj, artinya apa, perjalanan Nabi dari mana sampai kemana. Nah, nanti kalian ambil hikmahnya, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah acara ini nanti anak-anak didengarkan dulu Mas Digan, Mas Dito. Nah, nanti kalian setelah ditutup dengan doa penutup masuk ke kelas masing-masing untuk makan bersama. Setelah itu kita lanjutkan lagi dengan perlombaan kemarin seleksi apa Cak hari Sabtu ya? Seleksi adzan dan iqomah. Kemudian lomba apa lagi? Lomba baca puisi Islami. Kemudian yang kelas 1, 2, 3 apakah sudah lomba? Belum ya, lombanya nanti setelah makan bersama. Nanti yang kelas 4, 5, 6 ya, kembali ke sini lagi. Nanti kalian lihat penampilan teman-teman kalian yang 6 besar. Kemarin sudah ketunjuk siapa yang 6 besar untuk lomba adzan. Coba ngacung ya. Mas Cesta, Mas Putra, Mas Arjuna. Gurine sapa ya? Gurine sapa? Cesta sapa ya? Wah, Mas Rosid. Terus yang kelas 4 Mas Pino sama Mas Ardan, Kemudian yang pemenang lomba puisi Islami. Coba ngacung dulu. Nah, ini cantik-cantiknya dia satu Mungkung, satu Mbak Bella, Mbak Sabrina, Mbak Habibah, Mbak Amel. Nah, siapa nih? Oh, Mbak Rahma. Kasih. Oh, Mbak Zalfa yang depan, kecil-kecil cabai rawit kayak ini. Nah, anak-anak, pada perlombaan Isra Mi'raj ini 3 itu. Peringatan hari besar Islam lagi, ganti lagi. Mungkin ada Pildacil. Apa aja Pildacil ini? Ayo, siapa yang ngesrum? Apa Pildacil kuwi, Pemilihan dai cilik. Nah, pemilihan dai cilik. Dai ini apa aja? Tukang pidato. Nah, sampean bisa melihat dari YouTube. Ya, bisa belajar dari ustadzah kalian yang ada di musola. Jadi kalian belajar itu tidak hanya dari bapak ibu guru yang ada di sekolahan. Kalian bisa melihat video-video yang ada di YouTube ataupun kalian melihat ceramah langsung. Semangat anak-anak? Tetap semangat? Nah, walaupun tadi pagi kalian di Bremis ya, buat ngantek udah Bremis tok. Tapi sekarang sudah
cerah ceria lagi, ya. Nanti dengarkan nasihat petua dari Pak Rosi dengan baik, itu pesan dari Bu Nur. Ayo dengarkan dulu, lah kan nampo ke Mas Ardan karo Mas Pino kan. Nah, meneng dhisik. Nggih. No, gone kok madhep idul iki to no. Nggih. Kiranya itu saja dari Bu Nur. Ada kurang lebihnya Bu Nur mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara kita selanjutnya adalah ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Rosi. Kepada beliau dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di halaman akhir satu Mungkuh untuk memperingati acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di halaman akhir Mungkuh dalam keadaan sehat walafiat. Yang tadinya pagi gerimis mendung, sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai terang benderang. Yang kedua kalinya selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak pada hari akhir semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Pertama, yang hormat kepada Ibu Nur Aminah selaku Kepala SDN Mungkuh dan Bapak Ibu guru yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang kami sayangi. Nah, pada peringatan pagi hari ini kita mengadakan acara apa, Cak? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah Isra, yang kedua itu adalah Mi'raj. Isra itu diambil dari bahasa Arab yang artinya apa? Yang artinya itu adalah perjalanan malam. Isra itu artinya adalah perjalanan malam. Dan Mi'raj itu artinya adalah kendaraan. Nah, Isra yang dimaksud dengan perjalanan malam itu adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dilakukan apa? Yang dilakukan dalam waktu satu malam. Coba ya bayangkan, Masjidil Haram yang ada di Mekah itu jaraknya dengan Masjidil Aqsa itu kurang lebih ada 1.500 km. Atau saja jauh sekali, sampai habis itu berapa? Butuh 2 hari lebih untuk sampai. Tadi Nabi Muhammad melakukan perjalanan tersebut cuma dalam waktu satu malam. Nah, itu agak Nabi Muhammad diberikan mukjizat sama Allah, dia tidak mungkin dapat melakukan hal tersebut. Jadi dari Masjidil Haram melakukan perjalanan malam yang dinamakan dengan Isra ke Masjidil Aqsa dalam waktu satu malam saja. Nah, sedangkan Mi'raj itu adalah kendaraan. Nah, kok bisa sampai secepat itu kan? Kendaraannya menggunakan apa? Masa menggunakan apa? Sebenarnya adalah kendaraan bulog. Kebetulan zaman ini Pak bis itu berayu kan berapa ya. Nah, perjalanan yang begitu jauh jaraknya 1.500 km yang ditempuh dalam waktu satu malam, itu yang dinamakan dengan Isra. Nah, sedangkan Mi'raj itu adalah banyak perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke langit menuju Sidratul Muntaha. Untuk menemui siapa, Cak? Untuk menemui Allah. Nah, waktu Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu sebagai bentuk apa, Cak? Menghibur Nabi Muhammad. Nah, sebelum peristiwa Isra Mi'raj tersebut terjadi, Nabi Muhammad itu ada apa, Cak? Ada peristiwa yang menyedihkan. Sedih Nabi Muhammad meninggal oleh 2 orang terpenting dalam hidupnya. Yang pertama itu adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah itu siapa, Cak? Hah? Ibu Siti Khadijah itu siapa? Ibunya, adalah apa? Istrinya Nabi Muhammad. Beliau itu adalah seorang wanita
siap berjuang, merelakan hartanya, waktunya, pikirannya untuk membantu suaminya Nabi Muhammad dalam berdakwah. Jadi Siti Khadijah itu orang yang kaya raya, presiden siapa zaman sekarang, tapi dengan kekayaannya itu membantu suaminya untuk berdakwah. Dari hartanya semuanya diberikan kepada Nabi Muhammad untuk membantu beliau berdakwah. Yang berjuang membela Nabi Muhammad dari apa? Dari keusilan dan kejahatan kafir Quraisy. Nah, dua orang itu yang sangat penting membantu Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah, ketika itu kedua orang tersebut meninggal dalam kurun waktu yang berdekatan, hingga saatnya Nabi Muhammad sangat bersedih. Maka dari itu Allah memberikan perjalanan malam kepada Nabi Muhammad, salah satunya untuk apa? Untuk menghibur Nabi Muhammad supaya tidak terus terpuruk dalam kesedihan. Yang pertama. Yang kedua itu adalah untuk mendapatkan perintah apa ya? Perintah sholat. Soal ibadah-ibadah yang lainnya itu adalah melalui malaikat Jibril. Dan kalau sholat itu langsung diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Nah, tadi yang pertama saja menghibur Nabi Muhammad dari kesedihan. Yang pertama tadi apa? Istrinya yang merelakan harta, pikiran dan tenaganya untuk membantu Nabi Muhammad berdakwah. Terus yang kedua adalah Abu Thalib pamannya yang membela Nabi Muhammad dalam berdakwah dari kejahatan orang-orang jahat kafir Quraisy. Itu menandakan apa saja? Menandakan kalau orang yang ikhlas dalam berdakwah, dalam membantu seseorang berdakwah, itu pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tadi setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan apa saja? Mendapatkan perintah langsung untuk melaksanakan sholat. Sholat satu hari semalam ada berapa kali, Cak? Ada berapa kali? Ada 5. Itu sekarang, tapi kalau Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan perintah itu 50 kali. Satu hari semalam itu pertama kali mendapatkan perintah dari Allah 50 kali. Coba bayangkan, sehari semalam 24 jam kita harus melaksanakan ibadah sholat sebanyak 50 kali. Bisa? Sanggup apa tidak kira-kira kalau 50 kali dalam satu hari? Pasti keberatan. Atas saran dari Nabi Isa, dari 50 kali menjadi dikorting sama Allah menjadi berapa? Menjadi 5 kali dalam satu hari. Tapi 5 kali dalam satu hari itu pahalanya sama saja dengan melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Coba sholat 5 kali, 5 waktu dalam sehari itu sholat apa saja? Yang pertama sholat apa? Apa? Subuh jam berapa coba? Jam 4 tadi jam 4. Yang kedua sholat duhur dilaksanakan jam 12. Yang ketiga sholat isya jam 3 atau setengah 4 atau jam 4 sore. Waktu masuk sholat asar itu kurang lebih jam 3. Yang keempat sholat apa? Sholat maghrib jam berapa? Jam 6 sore. Yang terakhir, yang kelima sholat isya. Sholat isya dilaksanakan jam 7 dan mi'raj. Nah itu diperintahkan langsung sama Allah untuk kita melaksanakan sholat. Maka dari itu pentingnya kita dalam menjaga ibadah sholat. Coba sekarang tadi pagi sing sholat subuh kata mau lupa kono belajar. Rokulah belajarnya di isu-isu gede jalannya mancal mengol sampai gue itu enak. Iya Pak. Iya ada pelaporan sampai. Ya seharusnya jam 4 mereka dari alarm kita bangun pagi untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah karena itu pentingnya kita melaksanakan sholat karena apa ya? Sholat itu adalah amal ibadah yang pertama kali akan dihisab sama Allah. Jadi sebelum Allah menghisab amal ibadah yang lain, amal ibadah yang pertama kali dihisab atau dihitung itu adalah amal ibadah sholat. Kalau sholat kalian sudah bagus, sudah baik, sudah tertib, nah amal ibadah yang lain tidak akan dihitung sama Allah karena
dengan sholat itu sudah mewakili apa tak? Sudah mewakili ibadah-ibadah yang lain. Karena sesungguhnya dengan kita melaksanakan sholat akan terhindar dari perbuatan kemungkaran dan perbuatan dosa. Nah itu salah satu pentingnya kita menjaga sholat. Selain itu sholat juga merupakan tiang dari agama. Coba kalian sini SDM 1 Mungkung beragama apa semuanya? Islam. Kalau mengaku Islam harus melaksanakan sholat, jangan sampai tidak sholat. Oke, Islam tak berarti cuma tulisan agama Islam, tapi tidak sholat. Tidak. Kita dikatakan sebagai seorang Islam, salah satunya harus melaksanakan ibadah yang utama dan terpenting yaitu adalah ibadah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini kemana cak? Langit ke-7 otomatis dari Masjidil Haram moro dari Masjidil Aqsa datar sini, terlalu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Nah itu adalah manusia pertama yang bisa naik ke luar angkasa. Itu adalah Nabi kita cak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada berkat dari apa cak? Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Bisa manusia pertama yang bisa naik ke luar. Kita sholat, kita melaksanakan sholat, tapi di balik itu ada sisi apa cak? Sisi ilmu pengetahuan lain supaya kita bisa naik ke luar angkasa menuju ke bulan di Mars ya. Elon Musk ya disaingi, kita hidup di luar angkasa itu. Harus tetap umat Islam harus selalu apa cak? Di matahari kopong lebih mau. Nah harus tetap apa cak? Rajin belajar supaya berkembang ilmu teknologi dan sains. Terus yang selanjutnya, nah, kan? Sholat kotor atau di masjid, apakah meramaikan seperti itu? Kan tidak. Meramaikan dalam arti harus dilakukan dengan mengaji, terus berjanji, melakukan apa itu diskusi tentang pelajaran, intinya harus diramaikan dengan kegiatan yang baik dan kegiatan yang positif. Jadi tempat ibadah yang ada di sekitar kita harus kita ramaikan. Misalkan peristiwa apa itu dalam kegiatan sholat 5 waktu, kita harus meramaikan dengan ikut berjamaah. Nah itu adalah contoh dari kita meramaikan masjid atau meramaikan tempat ibadah. Terus selanjutnya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu terletak di mana kan? Masjidil Aqsa itu terletak di negara Palestina. Yang sekarang sedang terjadi apa kan? Sedang dijajah sama Israel. Kita harus tanya kan? Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu merupakan tempat suci bagi agama Islam. Harus kita jaga, harus kita rawat. Nah, bagaimana caranya kalau Masjidil Aqsa berada di Palestina sana, sedangkan kita di Indonesia, bagaimana? Sudah orang kita lalu perang, apakah seperti itu? Nah, kalau kita mampu ya sudah orang apa-apa. Tapi kalau tidak mampu bisa kita salurkan dengan bantuan, misalkan infak, menyisikan uang, bantuan, lalu akan dikirim ke sana. Kalau misalkan tidak mampu ya dengan berdoa, dengan berdoa supaya saudara kita yang ada di Palestina sana tetap diberi keselamatan dan kesejahteraan serta terhindar dari kezaliman orang-orang yang jahat kepada terhadap kita, saudara kita, itu adalah agama Islam. Ya. Oke, itu saja tausiah yang dapat Pak Rozi sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, Pak Rozi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir, mari kita tutup acara ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Aziz. Kepada beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, diam. Doa.
نسيانا وربنا وسكتنا وقعنا وتضرعنا وقرصنا فاغفرنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الصلاة في الدين وكذا في الجسد وكذا في العين وكذا في الرزق وسكن الموت ورحمة إلى الموت وشفقة الموت اللهم أعز علينا في المستقيم حسنا سلطان النار وأخرج الحساب ربنا وزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا هب لنا benar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin